Ya pemirsa, kabar gagalnya P3 masuk ke DPR RI periode 2024-2029 menjadi seloroh yang ramai didiskusikan di sejumlah lini masa. Terkait hal tersebut ini menyusul capaian dari partai berlambang Ka'bah di pemilihan legislatif tahun 2024. Dalam catatan yang saya buka hari ini, P3 mendapatkan sedikitnya 5.878.000 juta suara lebih dari total 84 daerah pemilih asal dapil atau 3,87% suara. P3 gagal mencapai suara atau ambang batas parlemen atau yang biasa kita kenal dengan parliamentary threshold 4% pada masa pileg. Dan dalam catatannya P3 sudah mengajukan perselisihan hasil pemilu terkait hal ini kepada PHPU MK dan gugatan itu ditolak. Dan kini Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan P3 ini saat ini setelah melakukan komunikasi lebih lanjut kepada Dewan Pengurus Pusat yang dipimpin oleh PLT Ketum Mardiono. Apakah lantas langkah ini bisa dikatakan cukup efektif atau justru perlu formulasi lain untuk dilakukan lebih mendalam? Dan terkait hal tersebut, surat yang diketahui disampaikan di MK tersebut diketahui merupakan desakan agar segera menggelar muktamar tahun ini karena gagal membawa P3 ke DPR RI. Pemirsa, inilah Sinpo Editorial dengan tema besar kita, P3 Nasibmu Kini. Saya Wira Ananta bersama Anda. Dan pemirsa, terkait ulasan dari topik atau tema besar kita, kami akan ajak Anda untuk berkunjung ke laman sinpo.id. Yang pertama, kami punya Majelis P3 yang mendesak gelar muktamar usai gagal ke parlemen. Ini disampaikan oleh Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan yang menyurati Dewan Pengurus Pusat. Diketahui adalah Ketua Umum PLT Mardiono, dan surat ini berisi desakan agar segera menggelar muktamar tahun ini agar sikap atau kodrat yang nantinya akan dipilih dari P3 dapat segera diketahui. Selanjutnya kami punya kabar dari Sandiaga Uno yang prihatin P3 gagal lolos ke DPR RI. Diketahui pemirsa, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Manparekraf Sandiaga Uno ini meminta maaf belum mampu membawa P3 lolos ke Senayan pada pemilu 2024. Dia mengaku prihatin P3 gagal mengirimkan wakil ke DPR RI di periode 2024-2029. Terakhir, kami memiliki Sekjen P3 yang menegaskan Rapimnas fokus bahas konsolidasi dan komunikasi yang lebih efektif lagi pada Pilkada tahun 2024. Hal ini dirasa penting karena diketahui masih banyak hal yang perlu diselesaikan. Dan pemirsa, selanjutnya inilah Sinpo Editorial selengkapnya. Ya pemirsa, seperti yang saya janjikan di Sinpo Editorial kali ini, kita akan berbincang tentang P3 Nasibmu Kini. Kita akan menyoroti tentang bagaimana posisi dari P3 sendiri di DPR RI yang memang hingga saat ini masih dibahas dalam sejumlah pertemuan, seperti diantaranya adalah Muktamar dan juga Rapimnas yang akan digelar dalam waktu dekat. Dan terkait hal tersebut, kami sudah bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID, Mas Bayu Pramanda. Mas Bayu, terima kasih untuk waktunya kembali berkunjung ke studio Sinpo TV. Ya, Mas Bayu, ini ngomongin tentang P3 yang sekarang sedang ramai sekali diperbincangkan seperti itu. Kira-kira apa yang menjadi catatan? Sebelum kita masuk ke inti masalahnya, kita lihat dulu P3 itu adalah sebuah partai yang punya pengalaman. Baik. Yang punya pengalaman panjang dalam sejarah dunia politik Indonesia. Karena memang P3 ini salah satu partai yang satu-satunya yang masih eksis. Baik. Dari zaman Orde Baru sampai sekarang pun masih ada. Dan saat ini kegagalannya untuk menembus parliamentary threshold juga tentunya menjadi sorotan banyak pihak, mengingat posisi P3 sendiri memang bisa dikatakan suaranya juga sudah tidak bertumpu pada satu komunitas yang sama. Baik. Mengingat di situ juga ada dia partai berbasis agama, sementara di Indonesia sendiri, partai yang juga memiliki basis suara yang sama juga punya konstituennya masing-masing, dan itu juga telah membagi, akhirnya istilah kata saling memperebutkan suara di akar rumput, dan akhirnya sebagaimana kita lihat kemarin,
dalam proses pemilu dan hingga akhirnya berproses hingga sidang Mahkamah Konstitusi, dan itu diputuskan bahwasanya P3 belum mencapai suara yang memadai untuk menembus ke Senayan. Ya akhirnya muncullah cerita-cerita baru. Oke. Nah, di sini Sinpo ID mencatat ada beberapa ada beberapa upaya-upaya yang sedang dilakukan, mengingat ketika tidak menembus Senayan, maka ada langkah-langkah apa yang semestinya harus diambil oleh partai. Oke, kalau kita ngomongin tentang langkah, ini menarik sekali ya Pak pemirsa, karena sebelum-sebelumnya sudah sempat kita ketahui bahwa Sandiaga Uno ini juga memberikan statementnya menyayangkan karena pada akhirnya DPR ini, maksudnya P3 belum bisa lolos ke DPR RI seperti itu. Nah, kira-kira apakah langkah yang selama ini sudah disiapkan ini sudah efektif atau jangan-jangan perlu ada revisi yang perlu dikembangkan lebih lanjut? Ya, karena kalau kita kembali lagi flashback ke rentang waktu sebelum pemilu ini terjadi ya Mas, itu ada beberapa memang kejutan-kejutan yang terjadi yang menyangkut pautkan dengan P3. Kejutan apa Mas? Salah satunya dengan maksudnya Pak Sandiaga Uno Oke. P3 kan di situ, di mana semestinya partai berlambang Ka'bah ini punya kekuatan baru untuk kemudian bisa punya semangat baru, tapi ya kita lihat hasilnya kan ini belum sesuai dengan harapan oleh akar rumput, hingga akhirnya pada proses sidang pun mau tidak mau ya harus diterima kan seperti itu. Nah, belakangan memang ada upaya-upaya kayak misalnya mencoba untuk tetap merangkul seluruh pihak solid untuk menghadapi pilkada. Tapi di tengah proses itu belakangan Sinpo ID juga mencatat ada keinginan untuk bisa mempercepat muktamar. Dan itu juga kemarin sempat ramai ketika disampaikan surat dari Dewan Majelis P3 untuk kemudian disampaikan kepada DPP untuk menjadi perhatian agar bisa segera dilaksanakan muktamar. Sementara di tengah internalnya sendiri juga ada keinginan kalau kita sibuk muktamar, mungkin saya bisa katakan seperti ini. Kalau sibuk muktamar, sementara pilkada sebentar lagi akan menjelang. Bulan September 2024. Bentar lagi mau ketemu pilkadanya. Nah, ini yang jadi dilema di internal P3. Ya pastinya Sinpo ID akan terus memantau perkembangan terkini, mengingat kita ini referensi berita politik ya. Jadi kita ingin terus mengabarkan bagaimana dinamika politik yang terjadi di partai, khususnya di P3 ini, karena memang P3 bukan sebuah partai yang baru kemarin sore masuk ke dunia politik. Bahkan partai yang mungkin sudah ada sejak zaman kita SMP ya Mas. Oh iya. Saya SD Mas. SD ya. Jadi itu sudah lama sekali, punya perjalanan yang panjang. Jadi memang ini yang akhirnya kita menitik beratkan untuk menjadi fokus buat Sinpo ID untuk terus mengabarkan kepada masyarakat agar publik juga tahu bahwasanya ada dinamika seperti ini yang sedang terjadi di P3 seperti itu. Saya melihat dari beberapa catatan di beberapa sejumlah lini masa Mas Bayu, kita mengetahui bahwa sekarang ini P3 melakukan rekonsiliasi, begitu kan, dengan sejumlah partai termasuk dengan Gerindra. Apakah dengan langkah ini nantinya efektif untuk mendongkrak elektabilitas dan popularitas P3 sendiri di pilkada? Ya, mungkin harapan dari para petinggi partai P3 sendiri inginnya seperti itu ya, tapi kan tidak bisa melulu langsung bisa sejalan dengan apa yang ada di akar rumput. Sekarang gini deh, kita kembalikan lagi proses konstituen yang ada di pilkada di P3 sendiri itu kan sangat begitu kuat ya, dan mereka punya basis yang besar di Madura, dan itu juga
jadi sumber suara terbesar. Kalau seandainya mereka rekonsiliasi untuk kemudian kehilangan suara makin parah lagi, ini yang harus menjadi pertimbangan seperti itu. Oke, artinya kan perlu ada formulasi nih yang paling pas untuk agar pada akhirnya P3 ini bisa dalam tanda kutip dilihat seperti itu. Kira-kira formulasi apa yang paling tepat? Jangan dijawab dulu, Mas, formulasinya seperti apa? Karena kalau kita bicara P3 ini partai legendaris sekali seperti itu pemirsa, dan kita akan melihat kira-kira seperti apa hasil dari formulasi atau catatan dari Sinpo ID sendiri terkait upaya-upaya yang akan dilakukan di P3. Tetap bersama kami di Sinpo Editorial. Kami kembali setelah yang satu ini. Oke, pemirsa, Anda masih bersama-sama kami dalam program Sinpo Editorial dan kami masih bersama dengan redaktur pelaksana Sinpo ID dengan Mas Bayu Pramanda. Kami masih membahas tentang bagaimana gagalnya P3 ini masuk ke DPR RI periode 2024-2029 yang menjadi seloroh yang ramai didiskusikan di lini masa. Diketahui partai ini mencapai partai berlambang Kaba ini di pemilihan legislatif di tahun 2024 mendapatkan sedikitnya ada 5.878.000 suara lebih ya dari total 84 daerah pemilihan asal dapil atau 3,87% suara. P3 gagal mencapai ambang batas parlemen atau parliament threshold for 4% pasca pileg dan P3 sudah mengajukan perselisihan hasil pemilu kepada pihak PMK, namun gugatan itu ditolak dan kini Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan ini melakukan penyuratan kepada Dewan Pengurus Pusat yang dipimpin oleh PLT Ketum dari P3 yaitu Mardiono. Surat tersebut diketahui merupakan desakan agar segera menggelar muktamar tahun ini karena gagal membawa P3 ke DPR RI. Nah, inilah yang akan kita bahas. Apakah P3 nantinya lolos akan masuk dan bisa diterima dalam putaran pilkada 2024-2029 yang kita ketahui memang sudah di depan mata, tepatnya pada bulan September 2024 tadi. Dan kita akan membahas catatannya bersama redaktur pelaksana Sinpo ID. Kami masih bersama dengan Mas Bayu Pramanda. Mas Bayu melanjutkan catatan tadi. Saya sambil membuka catatan di beberapa lini masa yang saya punya ini, diketahui bahwa ada formulasi yang ditawarkan oleh P3 nantinya agar dalam tanda kutip mereka bisa diterima di putaran pilkada tahun 2024-2029. Catatan Sinpo ID sendiri, formulasi apa yang paling sorot perhatian begitu? Ya, yang pasti sejauh ini Sinpo ID melihatnya P3 ini masih punya basis suara yang cukup kuat di daerah. Oke. Salah satunya di itu Madura. Di Madura karena mengingat di situ ada salah satu anggota DPR RI, Mas Ahmad Baidowi. Dia juga sebagai salah seorang anggota DPR yang meraih suara tertinggi secara nasional. Berarti secara nggak langsung dia punya suara yang banyak, tapi sayang partainya belum tembus. Di sini yang menjadi masalah, di mana harus ada formulasi yang lebih baik lagi untuk kemudian bisa menguatkan akar rumputnya. Mengingat di situ ada banyak upaya-upaya yang sejauh ini kalau kita melihat berkaca dari partai lain, mereka kan ada yang justru menggait golongan selebritas, terus influencer untuk kemudian dijadikan kader partai dan demi meraup suara, tapi masih bisa tembus. Dan ini formulasi ini yang harus dipikirkan sama P3, tapi ada juga yang banyak pertimbangan juga kalau seandainya
formulasinya seperti merajut kembali hubungan dengan partai-partai pengusung dari di luar waktu P3 kemarin kan pemilu dia di kubunya Ganjar kan, Ganjar Mahfud. Nah, sementara kalau seandainya mereka harus mencari memperbaiki hubungan dengan di luar kubu tersebut, apakah nantinya bakal ditinggal? Ini yang jadi akhirnya jadi perhitungan. Yang pastinya begini, dalam proses formulasi untuk kemudian bisa menggolkan tujuan mereka, ada hal yang paling penting, yaitu adalah menunjuk ketua umum. Karena memang sejauh ini PLT ya kan. Jadi ketika dia mau membuat keputusan atau apa, ya memang diikuti oleh akar rumputnya. Cuma di tengah tidak itu efektif kan, kah? Ya karena memang posisinya belum secara definitif sebagai ketua umum. Dan ini yang akhirnya rancu karena udah mau masuk jenjangnya pemilu tapi masih PLT dan sebagainya. Ini yang benar-benar harus segera diperbaiki. Bukan dalam artian kita juga mendesak adanya muktamar, tapi kita akan melihat lebih dalam lagi bagaimana para petinggi partai yang notabene ini legendaris bisa kemudian meramu cara untuk bisa survive, minimal survive dulu di pilkada ini. Setidaknya punya 1-2 kader yang bisa menjadi kepala daerah itu udah cukup baik sih. Oke, artinya langkah yang sudah dilakukan saat ini belum belum efektif kah? Atau mungkin dalam catatan Sinpo ID sendiri, adakah dari partai-partai lain adakah formulasi yang paling pas, formulasi yang mungkin bisa diadaptasi oleh P3 sehingga bisa mendongkel elektabilitas begitu? Iya, mungkin bisa dikatakan menentukan kelamin ya, gender pemilihnya, arah kodratnya seperti apa? Karena memang ya? seperti ini. Kalau seandainya mereka mau mengklaim bahwasanya basis suara kita itu dari NU yang sudah mengklaim ada PKB, which is NU tidak berpartai ya, tapi PKB sendiri sudah mengatakan bahwasanya basis suaranya dia dari golongan Nahdliyin kan seperti itu. Nah terus ada lagi Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah tidak berpartai, tapi ada beberapa partai yang mengklaim saya punya suara dari golongan sana, seperti itu dan sebagainya. Nah, ini yang P3 harus menimbang-nimbang bagaimana mereka harus menentukan atau setidaknya memutuskan saya ini mau tetap berada di jalur ini atau kita menjadi agama yang nasionalis. Nah, itu yang harus menjadi pemikiran sendiri di internal partai dan pastinya mereka sudah ada formulasinya sendiri karena memang nanti kita akan terus memantau bagaimana P3 ini bisa mempertahankan eksistensinya di dunia politik seperti Bicara tentang eksistensi, Mas Bayu, kalau kita bicara Sandiaga Uno yang juga akhirnya bergabung dengan P3 seperti itu, apakah pada akhirnya ini nantinya akan menaikkan eksistensi dari P3 sendiri? Nah, peran Sandiaga Uno sendiri sejauh ini dalam internal P3 itu juga belum begitu menonjol ya, karena memang di internalnya sendiri masih dominan dengan isinya kalau enggak PLT Ketua Umum Pak Mardiono atau enggak Romahur Muzi mantan Ketua Umum. Nah ini yang masih akhirnya masih rancu. Ini yang mau diikutin yang mana dan konflik-konflik internal, mungkin riak-riak kecil lah di akar rumput yang memang harus segera dibenahi kalau seandainya pilkada ini bisa survive. Oke, kita akan membahas tentang bagaimana positioning dari Sandiaga Uno, lantas bagaimana kiblatnya, arahnya jika pada akhirnya P3 ya, dalam tanda kutip jika ya sekali lagi, ini harus berrekonsiliasi bersama dengan Gerindra. Nah, sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami di Sinpo Editorial, kami kembali setelah yang satu ini.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sinpo Editorial Sinpo TV dan kami masih membahas tentang bagaimana sikap dan juga positioning dari P3 sendiri yang hingga saat ini masih dipertanyakan apakah nantinya akan melakukan muktamar, akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan akar rumput, atau justru ada formulasi-formulasi khusus yang nantinya akan ditebar hingga ke daerah-daerah sehingga nantinya akan mendongkel popularitas. Kami masih berbincang tentang topik atau tema besar kita adalah P3 Nasibmu Kini, dan kami masih bersama dengan redaktur pelaksana P3, maksud kami Sinpo ID, ada Mas Bayu Priwanda. Mas Bayu, saya masih ingin menyoroti sekali tentang bagaimana pada akhirnya P3 ini menyiapkan formulasi yang tepat, termasuk diantaranya adalah kedatangan dari Sandiaga Uno. Nah, kira-kira dengan adanya kedatangan Sandiaga Uno, apakah ini lantas, seperti yang tadi Anda sampaikan, ini masih bingung mencari arahnya kemana? Apakah dengan kedatangannya dari Bang Sandi sendiri, ini masih belum cukup, atau justru perlu ada penertiban riak-riak kecil agar dari pusat ke daerah ini sejalan seperti itu? Ya, kalau kita lihat sejauh ini P3, Sinpo ID juga merangkum beberapa catatan di mana sejauh ini P3 sendiri masih memegang teguh untuk tetap berkiblat atau enggak meminta rujukan-rujukan dari ulama-ulama yang mereka ini ya, yang dekat dengan P3. Nah, terus kalau seandainya masuk kekuatan baru, yaitu ada sosok Sandiaga Uno di dalam internal P3, Baik. pastinya peran Sandiaga Uno ini yang harus bisa setidaknya dari pejabat tinggi partainya ini bisa menjadi sebuah kekuatan baru untuk kemudian ditonjolkan dengan setidaknya dia menjadi sosok yang bisa jadi figur yang menonjol di P3. Dan kalau seandainya P3 itu punya sosok untuk kemudian bisa diikuti oleh konstituennya dan diturutin, nah ini akhirnya P3 setidaknya punya arah seperti itu. Cuma yang terjadi di saat ini kan masih ada beberapa riak-riak kecil di internalnya yang mana kami masih ingin ada muktamar, tapi yang satu lagi bilangnya nanti muktamar di tahun 2025, sementara kita mau proses Rapimnas dulu karena mau menghadapi pilkada. Ini yang riak-riak seperti ini yang berdasarkan catatan Sinpo ID akhirnya membuat publik masih bertanya-tanya, ini mau eksis nggak sih P3 seperti itu. Dan beberapa catatan juga melihat, kita lihat lagi sebelumnya dalam proses survei yang sebelumnya di pemilu juga, P3 ya nggak jauh beda dengan hasil survei juga, karena pada akhirnya belum memenuhi ambang batas parlemen kan seperti itu. Ini yang harus menjadi tumpuan buat P3, menjadi ujian dan harus menjadi evaluasi, mengingat ini kan istilahnya proses pemilu ini di tahun 2024 dibikin ketat ya. Nah, ada pilpres, ada pileg, untuk kemudian masuk ke pilkada. Nah, rentang waktu yang cukup berdekatan ini membuat publik melihat dulunya dia temenan sama si A, temenan sama si B, pas lagi pilkada kok temenannya sama si C, sama si D gitu kan, seperti itu. Ini yang akhirnya publik diperlihatkan sebuah fenomena dinamika politik yang sangat dinamis ya. Dan P3 juga harus pintar-pintar tentunya setidaknya melirik calon-calon yang ingin mereka usung untuk kemudian bisa memberikan warna baru di daerah masing-masing, meskipun dalam tanda kutip P3 belum bisa lolos ke parlemen. Oke, Mas, kita lihat ya Mas, P3 ini kan bisa dikatakan sebagai salah satu partai yang bisa dikatakan mendeklar dirinya sebagai partai yang bisa dikatakan agamis, nasionalis seperti itu. Dengan adanya Sandiaga Uno, apakah ini nantinya akan menambah value yang dibutuhkan untuk menuju eksistensi tadi di pilkada? Nah, kalaupun Sandiaga Uno sosok Sandiaga Uno ini menyatu dengan
P3 sebagaimana kemarin dinamika Pilpres itu bergulir hingga akhirnya P3 belum lolos. Iya, bisa dikatakan belum pas menemukan formulanya bagaimana menonjolkan seorang Sandiaga Uno. Mungkin nggak Mas dalam beberapa kurun waktu beberapa bulan ini untuk mengejar ketertinggalan di pilkada? Kalau untuk dunia politik segala sesuatu itu masih mungkin. Masih cair ya Mas ya? Karena apapun itu mereka pasti punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Cuma yang pasti seperti ini, Sinpo Edi akan melihat bagaimana peta politiknya P3. Apakah nanti ada romansa-romansa untuk kembali lagi dengan kawan-kawannya sebelumnya? Contohnya gini, Sandiaga Uno sebagai seseorang yang pernah berada di Gerindra untuk kemudian dia masuk ke P3, apakah ini bisa menjadi magnet tersendiri untuk kemudian bisa rekonsiliasi dengan rekan sesama partainya? Itu yang bakal kita nantikan ya, apakah bakal terjadi atau enggak, ataupun apakah P3 bersama Sandiaga Uno justru akan menjalin hubungan dengan partai-partai lain. Ini yang sedang kita melihatnya lebih dalam lagi. Toh juga beberapa partai juga pasti punya pikiran lebih tajam lagi. Ini kan P3 kan nggak lolos. Kalau seandainya dia merapat ke kita, ntar imbasnya ke kita apa? Seperti itu. Jadi kayak ya pragmatisme politik yang seperti itulah yang biasanya tampil menjelang proses-proses pilkada seperti ini. Ini juga yang banyak ditanyakan adalah bagaimana pada akhirnya PLT P3, PLT Ketum P3 Mardiono yang juga menjadi sorotan. Nah, kira-kira dengan adanya Pak Mardiono seperti itu di PLT Ketum P3, kira-kira apakah ini juga akan memberikan angin segar untuk P3? Ya, statusnya Mardiono sendiri di dalam internal P3 itu masih PLT, itu yang sangat memberatkan barisan akar rumput untuk kemudian bisa ikut karena dia PLT seperti itu. Artinya Makanya Anda melihat tidak ada bargaining power atau bagaimana, Bang? Ya, istilahnya gini, kalau seandainya dia belum secara definitif menjabat sebagai ketua umum, ini yang akhirnya membuat para konstituen atau enggak setidaknya para pengurus di internal ataupun di cabang di daerah masing-masing itu juga was-was juga. Karena begini kan, kalau seandainya di internal partai kan mereka ada saling mendukung untuk kemudian mencalonkan si A atau mencalonkan si B, masuk kubunya si A, masuk kubunya si B. Kalau tiba-tiba ada kubu tandingannya yang lain untuk kemudian mereka saling menjatuhkan, ya was-was juga kalau saya masuk ke sini ntar taunya salah, masuk ke sini taunya salah. Ini yang harus segera diselesaikan seperti itu. Mas, ini juga jadi pertanyaan, mungkin mewakili masyarakat juga. Rapimnas bahkan muktamar ini diusulkan untuk diadakan dengan harapan akan membuka kodrat dari P3 sendiri yang mulai gamang seperti itu. Nah, kira-kira dengan adanya Rapimnas yang fokus ke pilkada ini apakah efektif untuk 2 atau 3 bulan ke depan? Iya. Ya, Sinpo Edi tentunya bakal melihat ini lebih jauh ya, bagaimana efektivitas Rapimnas itu sendiri. Tapi kalau berkaca dari pemilu legislatif dan pemilu presiden yang kemarin, sejauh ini belum ada langkah konkret yang ataupun yang bisa efektif diambil oleh partai untuk kemudian bisa merajut konstituennya kembali seperti itu. Terakhir, Mas, saya ingin tanya tentang bagaimana pada akhirnya ketika memang Rapimnas sudah atau bahkan muktamar ini sudah dilakukan sedemikian rupa begitu sehingga nantinya akan mendongkel popularitas P3, kira-kira dengan waktu yang cukup pendek seperti itu, apakah nantinya ada kemungkinan P3 lebih kencang lagi berlari? Ini yang tentunya jadi perhatian. Catatannya bagaimana, Mas? Apakah nantinya P3 bakal menjadi partai yang solid untuk tetap menjunjung asas-asas agamanya untuk kemudian menjadikan ulama. Itu maksud saya, Mas. Terima kasih sudah diwakilkan. Untuk kemudian meminta ulama menjadi rujukannya. Atau kayak partai sebelah.
Jadi gimana Mas jawabannya Jadi Mas? nyari orang yang punya follower banyak untuk kemudian dijadikan kader demi meraup suara. Seperti itu. Oke. Ini yang bakal Itu ditentukan. bypass cara paling cepat kali ya untuk membuat agar pada akhirnya masyarakat bisa melihat P3 kembali begitu. Iya, karena mau nggak mau secara nggak langsung partai sebelah juga bisa begitu dan mereka survive seperti itu. Oke, ini catatan yang menarik ya pemirsa, karena sekali lagi bagaimana pada akhirnya sebuah partai legendaris yang pada akhirnya banyak sekali diketahui oleh masyarakat, tapi di DPR RI harus mengalami penurunan karena elektabilitas atau justru bahkan popularitasnya sendiri mengalami penurunan. Terima kasih Mas Bayu Pramanda sudah bergabung bersama di Sinpo Editorial hari ini. Dan pemirsa, sekali lagi apapun yang dilakukan oleh P3, kita akan tentu menantikan seperti apa hasil dari Rapimnas ataupun Muktamar yang bahkan sudah diusulkan. Bahkan yang juga menjadi catatan adalah bagaimana positioning dari Sandiaga Uno sebagai figur yang pada akhirnya ditunjuk untuk menjadi figur dari partai berlambang Ka'bah ini untuk bisa lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat. Namun catatannya, apakah hal itu sudah cukup atau justru perlu formulasi lain? Anda yang bisa menjawab. Terima kasih sudah menonton Sinpo Editorial Sinpo TV. Saya Wira Ananta. Selamat pagi, sampai jumpa.